Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Septiani di Media Pembelajaran Matematika. Hari ini saya akan menjelaskan materi perbandingan kelas 7 di semester 2. Untuk lebih jelasnya, jangan di-skip videonya ya. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pertama materi kompetensi dasar tujuan pembelajaran, kedua pengertian perbandingan, ketiga rumus perbandingan, dan keempat cara menghitung perbandingan. Materi pembelajaran kali ini yaitu memahami dan menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menjelaskan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, siswa setelah mempelajari kali ini, siswa dapat menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan sama dan berbeda. Dan kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda. Kali ini kita akan masuk ke pengertian perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Nah, perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai lainnya dengan satuan sejenis. Nah, setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Nah, di sini maksudnya sama seperti apa? Satuan panjang misalkan. Nah, kita membandingkan kilometer, ya harus dengan kilometer. Ketika perbandingan itu belum sama, kita harus samakan terlebih dahulu ya. Nah, berdasarkan konsep matematika, rumus perbandingan dapat ditulis dengan pecahan, bentuk pecahan, tanda kolon, atau ditulis biasa, misalnya 1:2. Nah, penulisannya seperti ini ya. Untuk memudahkan dalam memahami perbandingan, perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari berikut. Berat badan Andi 80 kg, sedangkan berat badan Budi 60 kg. Perbandingan berat badan Andi dan Budi dapat dinyatakan dengan dua cara berikut. Yang pertama yaitu berat badan Andi 20 kg lebih dari berat badan Budi. Dalam hal ini, yang dibandingkan adalah selisih berat badan. Jadi di sini kita mencari selisih dari berat badan Andi dan berat badan Budi. Yang kedua yaitu berat badan Andi banding berat badan Budi. Sama dengan 80 banding 60, sama dengan 4:3. Nah, dalam hal ini yang dibandingkan adalah hasil bagi berat badan Andi dan berat badan Budi. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, berat badan Andi banding. Nah, tanda bagi di sini membacanya banding. Berat badan Andi banding berat badan Budi. 80 itu milik si Andi, 60 milik si Budi. Jadi, menulisnya yaitu 80 banding 60, sama dengan 4:3. Bagaimana caranya bisa mendapatkan 4:3? Dari sini nih, dibandingkan dengan hasil baginya. 80 banding 60 itu kita bagi dengan pembagian yang sama. Jika Andi dibagi dengan 20, Budi pun juga sama, harus dibagi dengan 20. Jadi kita cari yang paling sederhana. 80 dibagi 20 hasilnya 4, 60 dibagi 20 hasilnya 3. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu jumlah siswa kelas 7 MTS Al-Watoniyah 8 adalah 64 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki berjumlah 30 siswa. Berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, di sini jawabannya yaitu
kita harus cari dulu siswa perempuan itu berapa, siswa laki-laki itu berapa. Nah, di sini yang diketahui adalah siswa laki-laki. Siswa laki-laki berjumlah 30, ya kan? Berarti berapa sih jumlah siswa perempuan? Siswa perempuan didapat dari 64 siswa dari jumlah seluruh siswa dikurang dengan 30 siswa, yaitu 30 dari jumlah siswa laki-laki. Hasilnya adalah 34. Nah, kita dapat siswa perempuan berjumlah 34 siswa. Sekarang baru kita bandingkan perbandingan siswa laki-laki banding siswa perempuan, yaitu 30 banding 34. 30 milik siswa laki-laki, 34 milik siswa perempuan. Nah, apakah perbandingan ini sudah paling sederhana? Kita cari tahu. Ternyata 30 banding 34 itu masih bisa kita bagi. Kita bagi dengan bilangan 2. Nah, 30 kita bagi dengan bilangan 2 dapat 15. 34 kita bagi dengan bilangan 2 didapat 17. Nah, penulisannya seperti ini. Jadi hasilnya adalah 15 banding 17. Atau bisa ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, 15 banding 17 apakah masih bisa disederhanakan lagi? Oh, ternyata tidak. Berarti hasil ini adalah hasil perbandingan yang paling sederhana. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus perbandingan. Rumus perbandingan itu syaratnya yaitu satuannya harus sejenis, misalnya panjang, berat, dan waktu. Satuan panjang seperti apa? Sentimeter, kilometer, meter, dan sebagainya. Berat berarti kilogram, gram, ons, kuintal. Dalam satuan waktu yaitu menit, detik. Nah, syaratnya apa? Harus sama, harus sejenis. Jadi kita harus membandingkannya dengan sejenis. Ketika perbandingan itu belum sejenis, berarti harus kita samakan dulu perbandingannya. Harus kita samakan dulu satuannya. Cara menghitung perbandingan. Nah, di sini sudah saya cantumkan bagaimana cara menghitung perbandingan, yaitu hasil X sama dengan perbandingan X yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Mungkin kalian semua ketika melihat ini pasti belum tahu bagaimana sih cara menggunakan rumus ini, bagaimana sih cara menghitung perbandingannya. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh menghitung perbandingan yang pertama yaitu jumlah kotak A dan B adalah 40. Jika perbandingan kotak A dan B berturut-turut adalah 2:3, tentukan banyak kotak A dan kotak B. Nah, kita jawab dulu, kita cari tahu dulu apa yang diketahui, apa yang harus kita cari. Nah, kita pakai konsep yang ini nih. Hasil X sama dengan perbandingan X yang kita cari dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Nah, kuncinya di sini nih. Kita harus cari tahu dulu ini nih, jumlah yang diketahui. Nah, di sini jumlah yang diketahui itu siapa? Yaitu 40 jumlah dari kotak A dan kotak B. Nah, jumlah kotak A dan kotak B ini adalah 40. Karena yang kita cari adalah jumlahnya, jumlah A dan B. Nah, jumlah di sini saling terhubung dengan yang di bawah ini. Jadi, perbandingan yang diketahui dengan jumlah yang diketahui itu saling terhubung. Jadi, ketika di sini yang diketahui adalah jumlah, berarti di sini juga perbandingannya jumlah. Kalau di sini yang diketahui adalah selisih, berarti yang di sini harus selisih perbandingannya. Nah, kita lanjut ke jawaban A. Jawaban mencari kotak A. Nah, kotak A yang kita cari adalah berapa sih yang ada di kotak A. Nah, A per A plus B. A plus B itu dari mana? Dari jumlah kotak A dan B perbandingannya. Perbandingannya berarti 2 plus 3.
Nah, jumlah A dan B. Jumlah A dan B-nya berapa? 40. Nah, 40 kan di sini nih, di jumlah A dan B. Berarti terhubung dengan mana? Terhubung dengan perbandingan yang di bawah. Perbandingannya adalah A plus B. Kenapa A plus B? Bukan A minus B, bukan A, bukan B. Karena di sini, kuncinya di sini nih. Karena di sini yang diketahui adalah jumlah kotak A dan kotak B. Logikanya kan jumlah, berarti ditambah. Berarti di sini perbandingannya pun harus ditambah. A plus B. Nah, yang atas ini yaitu yang kita cari. Yang kita cari adalah kotak A. Nah, berarti di sini adalah yang kita bandingkan adalah perbandingan. Berarti di sini adalah perbandingan kotak A. Jawabannya yaitu 2 per 2 plus 3. 2 itu milik si A, 2 plus 3 itu dari A plus B. Dikali 40. Sama dengan 2 per 5 dikali 40. Hasilnya, kita sederhanakan. Yang bisa dibagi yaitu yang mana? 40 dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 8. Jadi, ini habis, tinggal 1, berarti 2 dikali 8, hasilnya 16 kotak. Jadi kotak A itu berisi 16. Selanjutnya kita cari kotak B. Kotak B sama. Caranya seperti mencari kotak A. B per A plus B kali jumlah A dan B. Berarti kita cari tahu jumlah A dan B yaitu 40. Berarti di sini 40. Sinkron dengan yang di bawah ini. Berarti 2 plus 3. 2 plus 3. Langsung di atas 3. Dari mana? B yang kita cari. Sama dengan 3 per 5 kali 40. Nah, kita sederhanakan lagi sama seperti yang A, berarti hasilnya di sini adalah 8. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24 kotak. Jadi, perbandingan A dan B, jumlah A itu ada 16, jumlah B ada 24. Nah, kita cek apakah jawaban kita itu benar atau salah, kita cek. Nah, cara mengeceknya adalah ketika ini dijumlahkan, hasilnya harus 40. Benar nggak? 16 ditambah 24 itu 40. Benar ya, Kak? 16 ditambah 24 hasilnya 40. Nah, sama seperti tadi, perbandingannya 2 banding 3 ya. Kita cek lagi. A banding B. Ada 16 dibanding 24. Nah, 16 banding 24 bisa dibagi berapa? 16 dan 24. Bisa dibagi 8. Berarti 16 dibagi 8 hasilnya 2. 24 dibagi 8 hasilnya 3. Berarti pas ya Kak, hasilnya sama yaitu 2 banding 3. Berarti jawaban ini sudah benar. Kita masuk ke contoh kedua yaitu selisih umur Andi A dan Budi adalah 12 tahun. Jika perbandingan umur Andi dan Budi berturut-turut adalah 5 banding 3, tentukan jumlah umur Andi dan Budi. Nah, di sini kita harus cari tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, baru kita jawab. Nah, di sini yang diketahui adalah selisih umur Andi dan Budi. Andi itu kita misalkan dengan A, Budi kita misalkan dengan B. Nah, di sini yang diketahui adalah selisih, yaitu 12 tahun. Nah, logikanya kalau selisih itu apa? Selisih itu berarti umur yang lebih tua dikurang umur yang lebih muda. Siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda ini? Nah, kita lihat di perbandingannya. Di perbandingannya adalah 5 banding 3. 5 itu milik Andi, 3 itu milik Budi. Berarti yang lebih tua adalah Andi karena Andi bernilai 5. Nah, kita jawab. Kita cari tahu berapa sih jumlah umur Andi dan Budi. Ketika kita jumlah, hasilnya berapa? Nah, kita pakai konsep ini ya.
Hasil X sama dengan perbandingan X dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Di sini yang kita cari adalah umur Andi berapa, umur Budi berapa, dan ketika dijumlah hasilnya berapa. Boleh kita cari satu-satu, boleh langsung. Bu Eka punya cara 2. Kita cari satu-satu dulu ya. Kita cari umur Andi dan umur Budi. Kuncinya di sini ya Kak ya, seperti yang tadi. Yang diketahui itu apa? Kita cari jumlah yang diketahui. Nah, ternyata di sini yang diketahui itu adalah selisih A dan B. Berarti di sini selisih A dan B. Selisih A dan B itu sinkron dengan yang di bawah ini. Sinkron dengan A minus B. A dikurang B. Kenapa dikurang? Karena selisih. Logikanya selisih tadi apa? Konsep selisih tadi apa? Selisih adalah umur yang lebih tua dikurang dengan umur yang lebih muda. Berarti logikanya dikurang karena dia selisih. Nah, di sini A. A itu apa? Perbandingan yang dicari. A itu milik siapa? Milik Andi. Jadi, kita mencari umur Andi. Berarti di sini punya si A, punya si Andi. Nah, hasilnya adalah 5/5 dikurang 3 dikali 12. Hasilnya 5/2 dikali 12. Nah, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan, yaitu 12 dibagi 2. Hasilnya berapakah? Iya, hasilnya 6. 5 dikali 6 hasilnya 30 tahun. Nah, kita dapat umur Andi adalah 30 tahun. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah umur Andi dan Budi. Apakah cukup sampai di sini? Iya, benar, belum cukup. Kita harus cari tahu dulu umur Budi berapa. Kita cari umur Budi. Nah, umur Budi B sama dengan B per A minus B dikali selisih A dan B. Di sini karena yang diketahui adalah selisih ya Kak ya. Jadi selisih A dan B sama dengan 3/5 dikurang 3 dikali 12. 12 itu dari mana? Dari selisih A dan B. 5 kurang 3 dari A kurang B. Dari perbandingan ini nih, perbandingan ini. 5 itu milik A, 3 itu milik B. Nah, sama seperti tadi, kita sederhanakan dulu. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, sekarang baru kita cari tahu berapa jumlah umur Andi dan Budi. Berapakah jumlah umur Andi dan Budi? Yaps, benar. Jumlah umur Andi dan Budi adalah 48 tahun. Dari mana? Dari umur Andi ditambah umur Budi. Umur Andi 30 tahun, umur Budi 18 tahun. Kita jumlah hasilnya 48 tahun. Kita cek, apakah jawaban kita benar? Kita cek dulu. Selisih umur Andi berapa tadi? 12. Ya, bener nggak? Selisihnya itu 12. Ayo kita kurang. 30 dikurang 18 hasilnya adalah iya 12. Berarti benar ya jawaban ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa langsung caranya pakai konsep ini ya Kak ya. Kita bisa mencari jumlah umur Andi dan Budi tanpa harus tahu berapa umur Andi, berapa umur Budi. Pakai konsep ini. Caranya yaitu langsung nih Kak. Jumlah umur Andi dan Budi. Jadi kita langsung karena yang di sini yang ditanyakan adalah jumlah umur Andi dan Budi. Kita nggak perlu cari tahu umur Andi berapa, umur Budi berapa, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah umur Andi dan Budi. Tapi pakai cara ini boleh, karena kita lagi latihan, lagi pertama latihan, pakai cara ini dulu, biar tahu konsepnya dulu. Nah, setelah jago, baru kita pakai cara ini.
Cara ini yaitu sama seperti yang tadi, jumlah yang diketahui. Di sini jumlah yang diketahui adalah selisih. Berarti selisih A dan B. Selisih A dan B berapa? 12. Di sini ada selisih A dan B adalah 12. Nah, selisih ini sinkron dengan yang di bawah ini. Perbandingan yang diketahui. Nah, perbandingan yang diketahui berapa? Perbandingan yang diketahui adalah perbandingan selisih, karena di sini adalah selisih. Berarti A minus B. Nah, sekarang yang di atas ini apa? Yang di atas adalah perbandingan X yang dicari. Berarti yang kita cari adalah langsung jumlah umur Andi dan Budi. Kalau jumlah logikanya, perbandingannya diapakan? Dijumlahkan. Berarti A plus B. Ya, mengerti ya? Jadi di sini jumlah A plus B di atas letaknya karena yang kita cari itu letaknya di atas sini. Nah, hasilnya adalah 5 plus 3 bagi 5 kurang 3 dikali 12. Hasilnya 8 per 2 dikali 12. Kita sederhanakan. 12 bagi 2 hasilnya 6. Boleh juga menyederhanakannya. 8 bagi 2 juga boleh, terserah kalian enaknya seperti apa. Di sini saya menyederhanakan 12 dibagi 2 hasilnya 6, 8 dikali 6 hasilnya 48. Jadi sama ya Kak ya, hasilnya sama 48. Ketika kalian mengerti konsep yang ini, kalian bakal gampang menggunakan cara langsung seperti ini. Tanpa perlu mencari umur Andi berapa, umur Budi berapa ketika yang ditanyakan adalah jumlah umur Andi dan Budi. Jadi pahami konsep ini ya Kak ya, ini kuncinya di sini konsepnya. Contoh perbandingan satuannya belum sejenis. Di sini ada 2 contoh yang perbandingannya belum sejenis. Misalnya yang pertama adalah 2 menit banding 90 detik. Jadi 2 menit banding 90 detik dikatakan belum sejenis karena di sini berbeda satuannya. Ada menit dan detik. Nah, sebelum kita cari perbandingannya, kita harus tahu dulu satuannya itu harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kita samakan terlebih dahulu. Di sini kita samakannya menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 2 menit sama dengan 120 detik didapat dari 2 dikali 60. Karena di sini ada 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau 2 menit hasilnya 120 detik. Jadi, perbandingannya adalah 2 menit banding 90 detik adalah 120 detik dibanding 90 detik. Nah, apakah perbandingan ini sudah paling sederhana? Kita cari tahu dulu. Oh, ternyata 120 itu dengan 90 bisa dibagi dengan 30. Kita cari FPB-nya. FPB dari 120 dan 90 itu 30. Berarti 120 kita bagi dengan 30 hasilnya adalah 4. Dan 90 kita bagi dengan 30 hasilnya 3. Nah, kita dapat perbandingan 4 banding 3. Nah, 4 banding 3 itu adalah perbandingan paling sederhana dari perbandingan 2 menit banding 90 detik. Jadi, kalian boleh membandingkannya menit dengan menit boleh, detik dengan detik pun boleh. Karena di sini lebih mudah membandingkan menit dijadikan detik, makanya di sini memakai cara menit dijadikan detik ya. Contoh kedua. 2 kilogram banding 3000 gram. Di sini ada kilogram dan ada gram. Nah, kalian tahu bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berarti 2 kilogram. Berarti terserah kalian mau dicari perbandingannya disamakan kilogram dengan kilogram atau gram dengan gram. Kalau kilogram dengan kilogram. Kalau kilogram dengan kilogram lebih mudah di sini. Karena apa? 3000 gram. Berarti kan bisa dibagi 1000. Berarti 3000 dibagi 1000 hasilnya 3. Berarti sudah ketahuan perbandingannya adalah 2 banding 3. Nah, di sini saya pakai cara yang perbandingannya dijadikan gram.
Nah, di sini adalah 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Berarti 2 kilo itu sama dengan 2000 gram. Dari mana? 2 dikali 1000, hasilnya 2000. Jadi, 2 kilogram banding 3000 gram adalah 2000 gram dibanding dengan 3000 gram. Hasilnya adalah 2000 dibanding 3000, berarti bisa disederhanakan dibagi 1000. 2000 dibagi 1000, berarti dibagi 1000 hasilnya adalah 2. Dan 3000 dibagi 1000 hasilnya adalah 3. Berarti hasil berbandingan paling sederhana adalah 2 banding 3. Berarti di sini adalah 2 banding 3. 2 kg banding 3000 gram, hasil perbandingan paling sederhana adalah 2 banding 3. Oke, sebagai penutup ini ada beberapa contoh soal yang bisa kalian kerjakan di rumah sebagai latihan. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk video perbandingan skala, perbandingan senilai, dan perbandingan berbalik nilai akan saya upload di next video. Jadi jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video yang upload minggu depan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.